Halo semua, kembali di channelnya CPMZ. Kali ini teman-teman yang akan saya bahas masih seputar pinjaman online. Walaupun sebelumnya saya selalu membahas seputar YouTuber pemula, seputar cara menambah jam tayang, menambah subscriber di YouTube. Dan kali ini yang akan saya bahas adalah bagaimana cara mengatasi teror pinjaman online aku laku. Buat teman-teman yang mungkin saat ini menggunakan pinjaman online aku laku, mungkin ada yang sudah mengalami telat bayar, bahkan gagal bayar. Silakan pengalaman kalian bisa dituliskan di kolom komentar agar bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain yang saat ini mungkin mempunyai utang di aku laku, kesulitan membayar dan memaksakan untuk membayar, akhirnya telat bayar dan gagal bayar. Buat teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa aku laku ini merupakan aplikasi pinjaman online berbasis teknologi informasi di mana izinnya itu udah setingkat leasing. Jadi ada pinjaman tunai dan juga ada pay later. Beli sekarang bayar nanti atau BNPL, buy now pay later. Jadi buat teman-teman semuanya yang saat ini sudah menggunakan aplikasi pinjaman online aku laku, lalu mungkin ada yang sudah meminjam uang tunai, merawat pinjol aku laku berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan akhirnya karena terus-terusan merawat pinjol aku laku tersebut, kalian suatu ketika mengalami yang namanya telat bayar, keterlambatan pembayaran karena kesulitan ekonomi yang mendera kalian. Dan hal ini tidak menuntut kemungkinan bisa menimpa buat teman-teman yang lain juga yang mungkin tidak tahu tentang pinjaman online dan akhirnya memutuskan untuk merawat pinjol aku laku sampai akhirnya habis-habisan membayar pinjol aku laku walaupun di hati kecilnya sudah tidak mampu untuk membayarkan utang di pinjol aku laku tersebut. Nah, hal ini tidak boleh dilakukan karena yang terpenting buat teman-teman semuanya yang harus diketahui ketika kalian merasa sudah tidak sanggup lagi untuk membayar utang di pinjaman online aku laku, yang harus kalian lakukan adalah stop pembayaran. Jangan meneruskan pembayaran pinjol di aku laku dengan cara membuat hutang yang baru, dengan cara gali lubang tutup lubang. Baik itu gali lubang tutup lubang di pinjaman online yang lain, ataupun kalian meminjam ke leasing, ke bank, ke multifinance, apalagi sampai menggadaikan aset-aset kalian, menggadaikan BPKB kendaraan kalian, itu tidak perlu dilakukan. Ketika kalian tidak mampu bayar, solusinya hanya satu, yaitu stop pembayaran dan gagal bayarkan. Nah, bagaimana ketika kalian gagal bayar? Apakah ada resiko dan bagaimana solusinya? Buat teman-teman yang sudah terpaksa melakukan gagal bayar dan telat bayar dan akhirnya kalian setiap hari pasti akan ditagih oleh debt collector aku laku. Untuk mengatasi penagihan-penagihan tersebut agar kalian bisa hidup tenang, tidak terus-terusan setiap hari diteror, ditelepon, ditanyakan perihal tagihan yang belum dibayarkan, yang harus kalian lakukan adalah segera ganti kartu di handphone kalian. Lalu sebelum kalian mereset handphone kalian ke setelan pabrik, kalian kumpulkan dulu semua bukti penagihan yang dilontarkan oleh debt collector pinjaman online aku laku tersebut. Arsipkan dulu, simpan, jangan sampai hilang. Lalu kalau misalkan sudah disimpan, yang harus kalian lakukan adalah reset handphone kalian ke setelan pabrik. Tujuannya agar pihak pinjaman online tidak bisa mendeteksi keberadaan kalian. Dan dengan mengganti kartu berarti stop semua penagihan, tidak akan ada lagi teror yang dikirimkan melalui chat WA, SMS, email, ataupun telepon. Nah, di situ kalian bisa hidup tenang, bisa lebih fokus untuk memperbaiki kehidupan kalian yang sebelumnya mungkin sudah porak-poranda karena terus-terusan merawat pinjaman online aku laku. Kalian tidak usah malu, lebih baik kalian jujur pada diri sendiri kalau kalian mempunyai utang di pinjaman online. Jujur pada pasangan kalian, pada keluarga kalian, agar kalian mendapatkan booster mental. Kalau misalkan kalian tidak jujur pada diri sendiri, pada teman-teman kalian, pada keluarga kalian, pasangan kalian, itu akan semakin menghantui dan semakin kalian dihantui rasa takut yang berlebihan ketika kalian mengalami telat bayar di pinjaman online aku laku. Dan buat teman-teman yang mungkin karena telat bayar dan gagal bayar ada yang didatangi desa lapangan aku laku. Nah, yang harus kalian lakukan seperti biasa, jangan lupa tanyakan dulu KTP, ID card, surat tugas penagihan, dan sertifikasi penagihan agar kalian tidak menghadapi orang yang salah. Karena banyak sekali oknum-oknum yang mengatasnamakan debt collector pinjaman online aku laku, padahal itu adalah begal. Orang yang memanfaatkan ketakutan kalian datang ke rumah kalian seolah-olah menagih, padahal itu bukan.
Jadi sebaiknya berhati-hati ketika kalian didatangi orang yang tidak dikenal yang mengaku-ngaku debt collector dari Akulaku. Oke teman, itu adalah sharing seputar gagal bayar dan telat bayar di pinjaman online Akulaku, dari mulai kalian terpaksa gagal bayar karena ketidakmampuan untuk membayar dan bagaimana menghadapi penagihan-penagihannya, dan lalu kalau kalian didatangi DC lapangan juga kalian sudah siap mental menghadapinya. Jadi tidak usah takut, yang namanya gagal bayar di pinjaman online Akulaku itu bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang punya utang baik di Akulaku, di Bank Emok, di bank dimanapun banyak. Jadi kalian tidak sendiri, yang punya utang itu ada jutaan orang. Ya cuman ada yang jujur pada diri sendiri bahwa mengakui punya utang, ada juga yang menyembunyikan dari orang-orang sekitar, seperti dari menyembunyikan dari pasangannya, menyembunyikan dari keluarganya, sehingga suatu saat nanti ketika mentok tidak bisa membayar dan diketahui oleh pasangannya bahwa kita itu punya hutang, banyak yang terjadi akhirnya pertengkaran antar keluarga, saling menyalahkan. Nah itulah makanya harus dihindari. Lebih baik kalau memang kalian sudah mengalami kesulitan membayar di pinjaman online Akulaku, lebih baik jujur pada diri sendiri, jujur pada pasangan kalian, jujur pada keluarga kalian, agar kalian mendapatkan booster mental dan tidak akan kaget ketika mereka tahu kalian dikejar-kejar tim penagih hutang oleh debt collector Akulaku. Oke ya, semoga sharing ini bermanfaat dan kalian tetap semangat. Apapun yang terjadi ketika kalian mengalami kesulitan pembayaran di pinjaman online Akulaku, segala resikonya harus kalian hadapi dengan kuat mental. Dengan segala apapun yang akan terjadi, yang terpenting kalian kuatkan mental kalian. Jangan memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Oke, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.